Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, masih pada pembahasan bab yang berkaitan dengan At-Tayammum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menerangkan tentang sifat atau cara lain dari tayammum, yaitu seorang yang bertayammum disyariatkan untuk melakukan 2 kali pukulan ke tanah atau debu. Kemudian pukulan yang pertama, tepukan yang pertama itu digunakan untuk mengusap wajah. Kemudian pukulan atau tepukan yang kedua digunakan untuk mengusap tangan sampai ke siku. Ini adalah kandungan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu redaksinya At-tayammumu darbatan. Tayammum itu adalah dengan 2 pukulan, 2 tepukan. Darbatun lil wajhi, tepukan yang pertama digunakan untuk mengusap wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian pukulan berikutnya digunakan untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Tetapi para imam dari kalangan ahli hadis mengatakan yang sahih riwayatnya adalah mauquf. Mauquf berarti hanya bersambung sampai kepada sahabi, ya sahabat. Tidak marfu. Kalau marfu berarti bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu terakhir kita bacakan fawaid atau pelajaran dari hadis ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini, nah kita bacakan lagi sebentar atau sedikit, ya, ulang sedikit. Berdasarkan riwayat ini, maka hadis ini sebagai dalil bahwasannya bertayamum itu ketika mengusap kedua tangan maka dibentangkan sampai kedua siku. Karena telah datang, ya, sebuah riwayat dari hadisnya Salamah bin Kuhail yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Di dalamnya disebutkan al-kaffain, ya, wal wajh wal dhira'ain.
yaitu untuk mengusap kedua telapak tangan, kemudian wajah, kemudian kedua lengan. Nah, ini riwayat Salamah bin Kuhail di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian di dalam riwayat yang lain masih dari jalur Salamah bin Kuhail ila nisfis sa'idain, sampai pertengahan lengan. Ya. Jadi ini mendukung riwayat dari hadisnya Ibnu Umar. Karena diterangkan adanya penyebutan mengusap sampai lengan atau mengusap sampai pertengahan lengan. Kemudian di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadisnya Ammar, bahwasanya para sahabat mereka bertayamum. Ketika itu mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengusap tangan-tangan mereka semuanya sampai ke pundak atau bahunya dan sampai ke ketiak-ketiak mereka. Nah, ini ada beberapa riwayat yang mendukung riwayat mauquf dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ya. Jadi pertama adalah riwayat dari Salamah bin Kuhail, yaitu yang menyatakan diusapnya dua telapak tangan, wajah, dan lengan. Kemudian riwayat yang lain sampai pertengahan lengan. Kemudian riwayat dari Ammar yang lain sampai ke pundak atau bahu dan ketiak. Padahal hadis dari Ammar bin Yasir yang lalu di dalam Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim, itu hanya menyebutkan mengusap sampai dua telapak tangan. Berarti dohirnya riwayat-riwayat tersebut saling kontradiksi secara lahiriahnya, ya. Maka setelah beliau membawakan riwayat-riwayat tadi, ini riwayat yang dibawakan sebagian sahih, sebagian diperselisihkan, sebagian dhaif. Jadi tidak sama riwayat-riwayatnya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Setelah membawakan riwayat-riwayat yang beragam ini, riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ketika mengusap tangan hanya sampai kedua telapak tangan. Ini riwayat Bukhari Muslim yang paling sahih, ya. Mengusap wajah kemudian dua telapak tangan. Ini yang paling sahih riwayatnya dari sahabat Ammar bin Yasir. Adapun riwayat-riwayat yang lain tadi, maka nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Maka kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, was-shawab, yang lebih tepat, berarti ini pendapat beliau, tarjih dari beliau, anna tayammuma yakunu fil kaffaini faqat taisiran minallahi ta'ala. Bahwasanya bertayamum itu mengusap tangannya itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Hanya sampai pergelangan tangan saja, sampai telapak tangan saja. Ya, ini dalam rangka kemudahan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun hadis tadi, hadis di dalam bab ini, yaitu hadis yang mauquf dari Ibnu Umar, maka kata Syekh Abdullah Fauzan, wala hujjata fihi, tidak ada hujjah padanya, maksudnya tidak bisa menguatkan, ya, tidak bisa menentang riwayat yang ada di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun hadisnya Ammar, yang jadi sandaran adalah riwayat yang ada di dalam Sahihain. Kan tadi ada dua riwayat. Riwayat di dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Ammar menerangkan kalau mengusap tangan itu hanya sampai pergelangan saja. Adapun hadisnya Ammar yang lain tadi kan sampai ke bahu dan ketiak. Maka yang jadi sandaran adalah riwayat yang ada di Sahihain yang sampai apa? Pergelangan tangan saja. Maka
Syekh mengatakan, wa amma ghairuha fala yu'awwalu alaihi. Maka riwayat Ammar yang lain, yaitu yang tadi disebutkan para sahabat ketika itu mengusap sampai bahu dan ketiak, maka tidak dijadikan sandaran. Atau riwayat yang lain tadi, ya, dari Salamah, ya, Salamah bin Kuhail. Maka dikatakan li'anna Salamah syakka fihi. Salamah ketika meriwayatkan hadis-hadis tersebut, beliau ragu-ragu, ya. Faqala lahu Mansur ibnul Mu'tamir dzata yaum. Pada suatu hari, ini sama-sama rawi yang bernama Mansur ibnul Mu'tamir berkata kepada Salamah yang meriwayatkan hadis tadi sampai ke mencuci sampai ke lengan. Itu berkata, "Ungdur matakul." Ya, fa innahu la yadhkuru adh-dhira'ain ghairu. Wahai Salamah, coba engkau tinjau ulang pendapatmu berkaitan dengan tayamum. Karena tidak ada satupun rawi yang menyebutkan Nabi SAW mengusap sampai dua lengannya, kecuali kamu saja. Nah, digituin. Ya. Mansur mengatakan, tidak ada yang meriwayatkan berkaitan dengan tayamum, bahwasanya tayamum itu tangan diusap sampai lengan. Tidak ada yang meriwayatkan, kecuali kamu saja. Ya, ini pernyataan siapa? Seorang rawi yang bernama Mansur ibnul Mu'tamir kepada Salamah ibnu Kuhail. Ya, ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Imam An-Nasai mengatakan bahwasanya Salamah itu ragu-ragu di dalam meriwayatkan. Dia tidak tahu riwayat yang tepat apakah sampai kedua siku atau hanya sampai kedua telapak tangan saja. Ini disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasai. Jadi ada beberapa komentar di dalam riwayat atau di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ada teguran dari kawannya sesama rawi. Lihat apa yang kau riwayatkan, tinjau ulang apa yang kau riwayatkan. Tidak ada yang meriwayatkan sampai mengusap sampai ke lengan kecuali kamu saja. Sedangkan di dalam riwayat Nasai dikatakan Salamah ragu-ragu. Dia tidak tahu dengan pasti apakah diusapnya itu sampai kedua siku atau sampai kedua telapak tangan. Nah, berarti ada keraguan di sini. Ini banyak variasinya, karena ini dari berbagai kitab induk. Jadi ada penyebutan dua telapak tangan, ada penyebutan lengan, ada penyebutan siku. Jadi ini dari berbagai sumber kitab induk, ya. Tadi bervariasi. Dari siapa tadi? Dari Salamah bin Kuhail. Ada keraguan-raguan, ya. Ada juga riwayat setengah lengan. Nanti ada riwayat lain dari sahabat Ammar sampai ke bahu sini atau ke ketiak. Ini bervariasi, ada keraguan-raguan. Ya. Tetapi memang, ya, riwayat yang menyatakan sebagian sahabat mengusap sampai ke pundak maupun ke ketiak, itu riwayatnya memang sahih. Riwayatnya memang sahih, maka diterangkan oleh Syekh Abdul Fauzan. Wa ammal mashu ilal abad, adapun sebagian sahabat mengusap sampai ketiak mereka, fa imma an yakuna masyru'an kadzalik thumma nusikha takhfifan ala hadhil ummah wa rahmatan biha. Bisa saja memang asalnya itu disyariatkan awalnya, kemudian dihapus perintah mengusap sampai ketiak dan sampai ke bahu dalam rangka, ya, memudahkan atau sebagai keringanan bagi umat ini dan sebagai rahmat bagi umat ini. Itu yang pertama. Kemungkinan pertama apa tadi? Memang asalnya disyariatkan sehingga para sahabat mereka mengusap sampai ke bahu dan ke ketiak. Kemudian dihapus perintahnya, diringankan, ya, sebagai rahmat bagi umat ini. Kemudahan, keringanan, rahmat bagi umat ini. Ini yang pertama, jawaban pertama. Atau jawaban kedua, mereka, para sahabat, melakukan hal tersebut dengan ijtihad mereka. Sedangkan ketika
itu mereka tidak bertanya tentang kaifiyah atau tata cara tayamum, sehingga mereka keliru di dalam ijtihadnya. Nah, maka kata Syekh Abdul Fauzan, yang kedua ini yang lebih tepat. Jadi bukan masalah dulu disyariatkan kemudian dihapus, bukan itu, tetapi memang mereka berijtihad kemudian ijtihadnya keliru karena mereka ketika itu belum bertanya kepada Nabi SAW. Maka di dalam riwayat tersebut kan dikatakan tayammamna, kami bertayamum. Berarti ini hikayat yang meriwayatkan tentang perbuatan mereka, hikayat perbuatan, ya. Kami bertayamum. Ya, ini perbuatan. Bukan kami bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara bertayamum. Kalau itu kan jelas. Yaitu ucapan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Amr bin Yasir. Jelas. Cukup bagimu untuk melakukan seperti ini dengan tanganmu. Ini kan ucapan Nabi SAW. Kemudian Nabi menepukan tangannya ke tanah atau ke debu. Kemudian mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai pergelangan saja. Ini jelas yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun tadi para sahabat mereka berijtihad. Kemudian riwayatnya juga hikayat perbuatan, bukan ucapan dari Nabi SAW. Ya, ini kata Syekh Abdul Fauzan. Kemudian kenapa beliau memilih pendapat tersebut yang menyatakan bertayamum ketika mengusap tangan sampai pergelangan saja? Karena apabila ada penyebutan al-yad, yaitu tangan secara mutlak, ya, itu maksudnya adalah kalau ada penyebutan tangan itu secara mutlak, itu maksudnya adalah sampai pergelangan tangan. Berarti kalau melewati pergelangan tangan itu adalah harus ada ikatannya, harus diikat, ya. Maka kata Syekh, wa qad jaa dzikrul yad mutlaqah fi ayatit tayammum fi qalihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Datang penyebutan tangan secara mutlak di dalam ayat tayamum. Mutlak itu tidak ada pengikatnya, ya, tidak ada penyebutan sampai batas mana, tidak ada, itu namanya mutlak. Ketika penyebutannya secara mutlak, maka maknanya adalah sampai pergelangan tangan. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian, ya, yaitu dengan menggunakan tanah tersebut. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang menunjukkan hal tersebut, kalau disebutkan tangan saja tanpa ada embel-embel, tanpa diikat dengan sesuatu, maksudnya adalah sampai pergelangan, adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat ke-38, yaitu tentang hukuman potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah oleh kalian tangan keduanya. Tangan di sini sebutannya tidak dibahas. Tambahan yang berkaitan dengan tangan itu sampai batas mana enggak diterangkan. Hanya diterangkan wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u, potonglah aydiyahuma, tangan keduanya. Tangan saja di sini. Ternyata apa? Tangan pencuri tuqta'u minal kaffi ijma'an. Telah ada ijma bahwasanya pencuri itu dipotongnya tangannya hanya sampai pergelangan tangan saja, hanya telapak tangan. Ini ada ijma. Berarti ini penyebutannya secara apa? Secara mutlak, disebut tangan saja berarti maksudnya sampai pergelangan. Nah, ini telah ada ijma, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Adapun di dalam ayat wudu itu muqayyad, ada ikatannya, maka diterangkan kalau melewati telapak tangan pasti disebutkan, ya, pasti disebutkan batasannya kalau melewati telapak tangan. Di antaranya ayat wudu, ya, firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Nah, diterangkan. Kalau dikatakan basuhlah tangan, berarti cuma telapak tangan. Tapi ini membutuhkan keterangan, diikat.
Karena basuhnya sampai siku, maka disebutkan ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Nah, berarti kalau melewati telapak tangan disebut langsung batasnya. Ini adalah ayat apa? Ayat wudu. Nah, sebagian ulama, ya, bahkan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama yang saya maksud dinisbatkan kepada 4 madhab adalah 3 madhab, yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i menurut pendapat resmi mereka. Maka dalil yang sifatnya mutlak maka dibawa kepada yang muqayyad. Dalil yang sifatnya mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Mutlak berarti apa? Tangan saja. Muqayyad apa? Tangan sampai siku. Maka yang dimaksud karena sama-sama bersuci, maka yang dimaksud tangan di sini adalah tangan sampai siku. Ternyata dikuatkan dengan beberapa riwayat dan athar yang menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Adapun di dalam mazhab Hambali, pertama berpegang dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Itu satu. Karena sampai telapak tangan saja. Yang kedua, betul memang kaidah kalau ada hadis yang mutlak atau ayat yang mutlak, itu memang dibawa kepada yang muqayyad. Ayat yang tidak ada ikatan dibawa kepada ayat yang ada ikatan. Hadis juga demikian. Itu betul kaidah asalnya. Tetapi di dalam mazhab Hambali ada syaratnya, ya. Mereka mengatakan seperti ini. Di dalam pembahasan tayamum ini, wala yajuzu hamlul mutlaq 'alal muqayyad huna. Tidak boleh membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, meskipun itu asalnya. Tetapi dalam hal ini nggak boleh. Kenapa? Li'anna min syarti dzalik an yattafiqa fil hukmi wa huna lam yattafiqa. Karena syarat sesuatu yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad itu apabila keduanya sama di dalam hukumnya. Nah, kenapa? Li'annal hukma fi ayatil wudu ghuslun. Karena hukum di dalam ayat wudu adalah mencuci, ya. Wa fi ayatit tayammum masahun. Sedangkan hukum di dalam ayat tayammum adalah mengusap. Mengusap berbeda dengan mencuci. Nah, kalau sama-sama mengusap baru boleh dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Karena ini beda hukumnya, yang satu mencuci dikaitkan dengan mencuci, yang satu dikaitkan dengan mengusap. Jadi tidak bisa dibawa kepada ayat yang mutlak kepada yang muqayyad. Hadis yang mutlak kepada hadis yang muqayyad. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang dipilih oleh madhab Hambali dan dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi semuanya adalah, kenapa ada khilaf? Karena disebabkan perbedaan cara memahami dalilnya, ya. Dari jumhur ulama memang berpendapat seperti itu. Bertayamum itu sampai ke siku. Ini mayoritas ulama. Karena menggabungkan dalil-dalil yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, kemudian athar-athar meskipun sebagiannya mauquf, ya. Meskipun sebagiannya mauquf. Ya. Jadi dalam mazhab Hambali hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Ya, marilah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya. Yaitu yang berkaitan dengan at-tayammum rafi'un lil hadath bimanzilatil wudu'i. Tayamum itu mengangkat hadas, ya, memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan orang yang berwudu. Nah, ini adalah pendapat madhab Abu Hanifah. Riwayat kedua di dalam madhab Hambali, dikuatkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Adapun pendapat jumhur ulama berbeda dengan
judul yang kita bawakan. Jumhur ulama mengatakan tayamum itu tidak mengangkat hadas. Nanti akan kita terangkan. Tapi Syekh Abdul Al-Fauzan mengikuti pendapat di dalam permasalahan ini adalah pendapat madhab Abu Hanifah dan riwayat kedua di dalam madhab Hambali, yaitu ikhtiar pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kita bawakan riwayatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wadu'ul muslim. Sa'id, tanah atau debu, adalah alat bersucinya orang Islam atau seorang Muslim. Wadu di sini. Nanti boleh dibaca wudu. Tapi yang dimaksud di sini lebih dekat adalah wadu, alatnya. As-sa'id, debu atau tanah itu, wadu'ul muslim, alat berwudunya seorang Muslim. Alat bersucinya seorang Muslim sebagai alatnya. Wa in lam yajidil ma'a asyra sinin. Meskipun seorang Muslim tersebut tidak mendapati air berapa tahun? 10 tahun. Ini mubalaghah, menunjukkan waktu yang lama. Berapa lama pun kalau tidak mendapati air, maka selama waktu itu bersucinya, berwudunya adalah dengan menggunakan tanah. Maksudnya bertayamum. Meskipun 10 tahun, berarti kan lama. Ya. Ini mubalaghah. Mungkin nggak kira-kira 10 tahun nggak mendapatkan air? Ya. Hampir susah ya, 10 tahun nggak mendapatkan air. Ya. Tapi ini menunjukkan mubalaghah, bukan tahdid, bukan batasan. Ya kapanpun, kalau tidak mendapatkan air, ya silakan menggunakan tanah untuk bersuci, kan seperti itu. Ini contoh. Ya, contoh mubalaghahnya adalah 10 tahun, berarti lama sekali. Faida wajadal ma'a falyattaqillah. Apabila seorang mendapati air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya melakukan sesuai yang diperintahkan, yaitu berwudu. Wal yumissahu basyaratahu. Hendaklah dia membasahi kulitnya. Maksudnya melakukan wudu dengan air tersebut. Ya, hendaklah dia menggunakan air untuk membasahi kulitnya untuk berwudu. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya. Wa sahahahu Ibnul Qattan, dan disahihkan oleh Imam Ibnul Qattan. Walakin, akan tetapi, sawwaba ad-Daraqutni irsalahu. Akan tetapi Imam ad-Daraqutni mengatakan yang benar riwayatnya adalah riwayat yang mursal, ya. Riwayat yang mursal. Mursal itu apa? Di dalam riwayatnya ada keterputusan sanad. Seorang tabi'in, ya, rawi terakhir yang diriwayatkan dari tabi'in, yaitu sahabat, itu terputus sanadnya. Harusnya tabi'in melalui jalan siapa? Sahabat dulu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabi'in mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadisnya mursal. Ya, ini hadis yang mursal. Ada apa tadi? Keterputusan sanad. Sanad akhirnya itu dari kalangan sahabat. Banyak sekali bertebaran hadis-hadis mursal. Ini para ulama berbeda pendapat. Memang hukum asal hadis mursal hadis yang dhaif. Karena yang namanya hadis yang sahih harus sanadnya apa? Syaratnya diantaranya harus bersambung sanadnya, tidak boleh ada keterputusan sanad. Tetapi apabila yang meriwayatkan hadis mursal ini tabi'in yang thiqah pertama, yang kedua tabi'in yang masyhur, thiqah, masyhur, banyak diambil riwayatnya, biasanya minimal bisa dijadikan sebagai hujjah atau syawahid. Ya, tabi'in yang besar seperti
Sa'id Ibnul Musayyab, ya, Sayyidut Tabi'in. Itu riwayatnya kuat meskipun mursal. Adapun sebagian tabi'in yang dikenal riwayat mursalnya adalah riwayat yang dhaif, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri. Itu dhaif, ya. Apalagi kalau menyendiri, ya, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi ini kan riwayat Abu Hurairah. Ternyata di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Walid Tirmidzi, di dalam riwayat Tirmidzi, an Abi Dzar, dari riwayatnya Abu Dzar. Nahwuhu, yang semisalnya riwayatnya, cuma beda sahabat, ya. Wa sahahahu, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun yang pertama dari Abu Hurairah, sahih tapi mursal. Maksudnya hanya sampai atau maksudnya sampai tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Ada keterputusan sanad, yang benar mursal. Tapi riwayat kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang semisal. Adapun hadis dari Abu Dzar, riwayat Imam Tirmidzi, karena Abu Hurairah telah kita bahas, ya, biografinya, maka kita bahas biografi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama beliau adalah Jundub Ibnu Junadah. Ini pendapat yang masyhur, yang populer. Nama beliau adalah Jundub Ibnu Junadah, terkenal dengan sebutan Abu Dzar. Beliau berasal dari tanah Ghifar, kabilah Ghifar, yang terkenal sebagai suku yang banyak berprofesi sebagai perampok ketika itu. Suku Ghifar. Ini panjang riwayatnya, ya. Suku Ghifar. Maka ditakuti, ya, ditakuti oleh suku yang lainnya. Tetapi memang Abu Dzar dari awal beliau memang hatinya adalah hati yang fitrah, maka mudah menerima keislaman. Jadi nama aslinya adalah Jundub Ibnu Junadah. Ini kalau dikaji bisa satu pertemuan khusus membahas biografinya Abu Dzar. Banyak sekali kisah yang berfaedah, tapi kita bahas sedikit saja, karena ini kajian Bulughul Maram. Ya, nama beliau adalah Jundub Ibnu Junadah, pendapat yang masyhur. Beliau termasuk di antara orang-orang yang terdahulu masuk Islam, ya. Beliau termasuk di antara pembesar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Maka kisah masuk Islamnya itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang bagaimana masuk Islam beliau di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun di dalam Sahih Muslim dari riwayat Abdullah bin As-Samit, ya, Abdullah bin As-Samit. Tetapi dua riwayat tersebut yang ada di Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, kemudian yang ada di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin As-Samit ada perbedaan, ada beberapa versi, ada dua versi, sedikit versi. Apa? Sedikit perbedaan versi riwayat. Tapi intinya menerangkan bagaimana beliau masuk Islam, ya. Ketika masuk Islam, Abu Dzar itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, ya, disebabkan karena keislamannya sering disiksa. Ya, karena ketika itu begitu masuk Islam, beliau langsung mengumumkan keislamannya di tengah-tengah masyarakat ketika itu, orang-orang Quraisy. Padahal Nabi SAW memerintahkan agar disembunyikan dulu keislamannya. Kamu kembali ke tanah Ghifar, dakwah kepada kaummu, nanti kalau kita telah kuat, telah memperoleh kemenangan, baru kamu datang, ya, kembali kepada kami. Tetapi enggan, saya akan mengumumkan keislaman saya. Sehingga beliau dilempari dengan batu, dipukuli, ya. Karena memang beliau punya sikap yang
sangat teguh di dalam berpendirian. Kokoh pendiriannya, kuat. Sehingga susah untuk dipengaruhi. Sehingga nanti sikap keras, teguh, kokoh tersebut menyebabkan beliau berselisih dengan para sahabat nanti. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat. Ya. Maka dikatakan, wa kana zahidan. Abu Dzar adalah seorang yang sangat zuhud, shadiqan, benar ucapannya. Ya, aliman, seorang yang berilmu. Amilan, seorang yang mengamalkan ilmunya. Syuja'an, sangat pemberani. Makanya tadi sampai dipukulin, dilempari karena mengumumkan keislamannya di tengah-tengah orang kufar, ya. Di tengah-tengah orang kufar Quraisy. Sehingga beliau disiksa. Sampai-sampai ya Nabi SAW memuji sikap atau sifat beliau. Nabi SAW mengatakan, ma aqallatil ghabra'u wa la adhallatil khadra'u min rajulin asdaqa lahjatin min Abi Dzar. Ya. Tidak ada seorang pun, ya, ma aqallatil ghabra'u. Tidak ada seorang pun yang diangkat di atas bumi, maksudnya seorang yang berjalan di muka bumi. Wala adhallatil khadra'u. Tidak pula ada seorang yang berada di bawah naungan langit. Nah, seorang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Ini kan pujian. Nabi ngomong seperti itu. Ini mubalaghah. Ya, menunjukkan apa? Keutamaan beliau. Tidak ada seorang pun yang berjalan di bawah langit atau yang dinaungi langit yang berjalan di atas muka bumi. Nah, yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Ya. Ini bahasa apa namanya? Bahasa sanjungan yang luar biasa. Ma aqallatil ghabra'u. Ya. Ghabra itu maksudnya adalah al-ardu. Ya. Khadra'u maksudnya adalah langit. Berjalan di atas bumi, di bawah naungan langit. Nah, ini ujian. Kemudian, di penghujung usianya, beliau dipindahkan, disuruh menetap di Robadah. Ya. Robadah itu daerah sebelah timur Madinah, timur tapi agak serong ke selatan, berarti apa? Tenggara ya, sebelah tenggaranya Madinah. Kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ya, nanti akan ada sedikit riwayat Abu Dzar Al-Ghifari ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh membagi-bagikan beberapa ekor kambing. Nanti di dalam pembahasan hadis ini. Ya, beliau wafat di Robadah, ya. Di Robadah pada tahun berapa? 32 Hijriah. Ya, setelah sebelumnya beliau berselisih dengan para sahabat. Jadi beliau berpendapat, Abu Dzar Al-Ghifari ini berpendapat, seorang itu ketika memiliki harta itu tidak boleh disimpan kelebihannya. Jadi hanya menggunakan harta yang dia butuhkan. Kalau lebih, tidak boleh disimpan. Harus disedekahkan. Sedangkan sahabat yang lain, selama seorang telah membayar kewajiban zakatnya, maka harta yang tersisa boleh disimpan. Itu sahabat yang lain seperti itu. Abu Dzar nggak boleh, harus dikeluarkan, tidak boleh disimpan. Jadi ini kan meresahkan para sahabat. Sehingga berdebat dengan Muawiyah ketika di Syam. Kemudian dilaporkan kepada Utsman. Para sahabat merasa keberatan dengan cara berpikir Abu Dzar. Tapi kan ini ijtihadnya Abu Dzar. Ya, seorang alim, ahli ilmu ketika itu. Tidak mungkin Utsman memaksa agar dia menarik ijtihadnya. Karena ini hak Abu Dzar. Abu Dzar berpendapat seorang itu tidak boleh menyimpan harta. Ya, harus dikeluarkan semuanya. Maka beliau sangat zuhud.
Sedangkan sahabat yang lainnya berpendapat kalau harta telah dikeluarkan zakatnya, yang tersisa boleh disimpan, halal disimpan kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Ini meresahkan para sahabat, sehingga Utsman bin Affan menyuruh beliau ya agar menyingkir ke Robadah, ya, daerah Robadah, menyendiri di sono. Wafat dalam keadaan menyendiri di Robadah, ya. Karena tidak, makanya ketika beliau meminta jabatan, Nabi tidak memberikannya. Dikatakan engkau adalah orang yang lemah. Tentu bukan lemah iman di sini, lemah dalam manajemennya maksudnya. Kalau dia misalkan sebagai pemimpin, ya, mempunyai beberapa pegawai, bisa tidak dipenuhi hak-haknya, karena beliau berpendapat seperti tadi, di dalam masalah harta itu ketat, tidak boleh disimpan. Maka misalkan beliau memandang para pegawai, kamu cukup sekian, tidak perlu lebih. Misalkan seperti itu, kan jadi memberatkan. Maka kata Rasulullah SAW, engkau lemah dalam masalah ini, dalam masalah kepemimpinan gitu ya, tidak bisa menjadi seorang yang memiliki bawahan gitu. Meskipun jelas ya sikap tegasnya, jujurnya, keberaniannya, ketakwaannya jelas, cuma dalam hal ini tidak bisa karena memimpin ya negara ya atau yang lebih di bawahnya lagi, pemimpin yang lebih rendah dari pemimpin pusat, itu kan butuh kecakapan, tidak sekedar takwa saja. Takwa jelas ya, syarat utamanya harus bertakwa, tapi harus punya strategi di dalam memimpin manajemen sehingga nanti pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Ya. Sama ketika kepemimpinan ketika itu dipimpin oleh siapa? Kekhalifahan pernah oleh Abdullah bin Zubair, ya. Beliau berani, tetapi kurang cakap di dalam pemerintahan, sehingga bisa digulingkan kekuasaannya oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat telah mengetahui potensinya masing-masing. Ini cakap untuk memimpin, ini cakap sebagai panglima perang, ini cakap sebagai dai. Ada paham Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal, dia seorang yang paham halal dan haram, jadi dai. Ya, Muawiyah, dia jago di dalam masalah administrasi, maka dijadikan sebagai sekretaris. Kemudian Zaid bin Thabit jago di dalam masalah bahasa, maka dijadikan sebagai penerjemah. Dia menguasai bahasa Ibrani hanya beberapa hitungan hari saja. Sangat cerdas, ya. Karena khawatir Rasulullah SAW kalau penerjemahnya orang Yahudi, khawatir nggak amanah. Maka biar Zaid bin Thabit saja yang mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi. Ternyata cepat, cuma beberapa hari menguasai bahasa Ibrani. Luar biasa, ya, kecerdasan para sahabat. Ada yang cakap di dalam menghafal hadis. Abu Hurairah didoakan agar tidak pernah lupa. Banyak, jadi masing-masing telah diketahui potensinya. Khalid bin Walid, ya, ahli strategi perang dan seterusnya. Jadi beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah, ya, di Robadah. Adapun hadis yang pertama tadi, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar tadi di dalam Mukhtasar Zawaid beliau. Di ujung hadis ya dari Abu Hurairah, ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Di ujung hadis setelah menyebutkan riwayatnya, maka di ujung hadisnya dikatakan fa inna dzalika khair, karena yang demikian itu adalah suatu yang baik, ya. Fa inna dzalika khairun, pada yang demikian terdapat kebaikan. Nah, ini setelah menyebutkan hadisnya secara lengkap. Kemudian Imam Ad-Daruqutni tadi mengatakan as-shawab an Ibnu Sirin mursal, ya, dari Ibnu Sirin, ya, seorang tabi'in yang alim, zuhud, riwayatnya mursal, Imam Ad-Daruqutni, ya. Kemudian Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, para rawinya adalah para rawi yang sahih, ya. Tetapi meskipun rawinya rawi yang sahih, yang thiqah, tetapi riwayatnya memang mursal, ada keterputusan sanad. Ya, ini yang pertama.
Nah, kita masuk ke yang kedua. Ya, berarti yang pertama udah jelas ya. Banyak yang mengatakan riwayatnya mursal. Ini yang kedua, hadisnya Abu Dzar. Hadisnya Abu Dzar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab At-Thaharah. Babnya adalah bab al-junub yatayammamu. Seorang yang tertimpa junub, dia bertayamum. Ini riwayat Abu Dawud. Seorang yang junub, dia bertayamum. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam An-Nasa'i. Kemudian dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari jalur Abi Kilabah. Dari Amr ibni Bujdan. Dari Abu Dzar. Ya, radhiyallahu anhu. Ini kata Abu Dzar. Ini kisahnya. Kisah Abu Dzar. Bagus nih. Abu Dzar mengatakan seperti ini. Ijtama'ad Ghunaimatun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ghunaimah. Ghunaimah itu adalah tazhir dari ghanam. Yaitu beberapa ekor kambing. Bukan ghanimah ya. Kalau ghanimah rampasan perang, itu salah paham. Ini bukan ghanimah, ini Ghunaimah. Ya, Ghunaimah pakai dhamma. Kalau ghanimah rampasan perang, ini beda. Ya. Telah dikumpulkan ya di sisi Rasulullah SAW ya sekumpulan kambing, beberapa ekor kambing. Ya. Ini kata Abu Dzar. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan ya Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ubdu fiha, bawalah kambing-kambing ini keluar bersamamu. Ya. Bawalah kambing-kambing ini keluar bersamamu, digiring ya. Dibawa ke perkampungan ya. Maka kata Abu Dzar, fabadautu ila Rabadah, maka aku pun membawa kambing-kambing tersebut menuju daerah Rabadah, yaitu tempat beliau wafat. Fakanat tusibuni al-janabatu fa'amkuthu al-khamsa wa sitta. Maka ketika sampai di perkampungan tersebut, aku tertimpa janabah. Maka aku pun ya berdiam di situ selama 5 hari atau malam hari. Jadi beliau selama itu tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapati air. Wa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Dzar, ya. Nabi menyeru, "Wahai Abu Dzar." Fasakattu, aku diam saja. Jadi bingung dia selama 5 hari atau 6 hari itu enggak sholat. Ya. Enggak mendapati air. Ya. Seakan-akan dia ditimpa dengan batu yang besar atau tertimpa gunung, ya. Jadi rasanya nggak karuan, maka dia diam saja. Ditegur diam saja. Abu Dzar, nah ditegur oleh Rasulullah SAW, dia diam saja. Fasakattu, aku diam saja. Faqala, maka Nabi ya pun mengucapkan ya kata-kata sebagai tanbih atau peringatan. Ini biasa diucapkan oleh orang Arab. Takilatka ummuk Abu Dzar, ya. Ibumu telah kehilanganmu Abu Dzar. Ini kalimat celaan, tapi bukan maksud sebenarnya. Ini biasa diucapkan oleh orang Arab ketika takjub. Ya. Li ummikal wail, ya. Ibumu benar-benar tertimpa kesedihan dengan keadaanmu. Ya. Tapi ini maksudnya bukan ungkapan secara dohirnya. Ini biasanya kalau orang Arab takjub terhadap perbuatan yang kurang tepat, biasanya dikatakan seperti itu, ya. Zakilat ka ummuka Abu Dzar, ibumu telah kehilanganmu. Kan pernah Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah seseorang itu bisa masuk neraka disebabkan karena mulut, karena ucapan?
Kan takjub Rasulullah. Mu'ad itu orang yang faqih. Masa permasalahan seperti ini nggak paham? Thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Ibumu telah kehilanganmu. Ya, maksudnya ya iyalah Mu'ad. Nah, masa kita seperti itu. Masa perkara seperti itu nggak tahu. Nah, ini di sini Abu Dzar ditegur oleh Rasulullah SAW, diam saja. Maka dikatakan ya, thaqilat ka ummuka Abu Dzar. Ya, ibumu kehilangan kamu. Li ummikal wail, ya, ibumu benar-benar tertimpa kesedihan, menyedihkan sekali keadaan ibumu, punya anak seperti kamu. Tapi ini maksudnya bukan sebenarnya. Ini sebagai tanbih saja. Ya. Fada'a li bijariyatin sauda'a faja'at bi'ussin fihi ma'un. Maka Rasulullah SAW memanggilkan untukku ya seorang budak wanita ya yang berkulit hitam. Kemudian dia membawa ya. Itu adalah bejana besar yang berisi air ya. Jadi Nabi SAW memanggil budak yang berkulit hitam untuk membawakan bejana yang berisi air biar Abu Dzar itu mandi ya. Fasataratni bithaubin, maka budak wanita tersebut pun menutupi aku dengan kain biar dia mandi di belakang kain ya. Wastatartu birrahilah wahtasaltu, kemudian di bagian yang lainnya aku pun menutupi diriku dengan rahilah. Rahilah itu adalah kendaraannya, itu onta. Jadi di bagian belakang ditutupi kain oleh budak wanita, di bagian depannya ditutupi oleh kendaraannya, dibentangkan ontanya biar nggak kelihatan ketika mandi. Nah, Abu Dzar mandi di dalamnya seperti itu. Ya. Faka'anni alqaitu anni jabalan, seakan-akan ya setelah aku mandi itu ya beban yang menimpaku itu terlepas, gunung yang menimpaku terlepas. Ya. Tadinya selama 5 atau 6 hari ada sesuatu yang menimpa diriku seperti gunung. Ya, dia nggak bisa sholat karena dia nggak tahu syariat bertayamum. Padahal kalau tidak mendapati air harusnya bertayamum, dia nggak tahu. Jadi dia nunggu air sampai dapat air baru mandi, nih mandi junub ya. Faqala, kemudian baru diterangkan as-sa'idu wadu'ul muslim walau ila 10 sinin. Wa ya Abu Dzar, tanah itu bisa digunakan sebagai alat wudunya seorang muslim meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Faida wajadtal ma'a fa'amissahu jildak, maka apabila telah engkau dapati air, maka hendaklah engkau membasahi kulitmu dengan air tersebut. Berarti kalau belum mendapati air cukup bertayamum. Fa inna dzalika khairun, karena pada yang demikian itu terdapat kebaikan. Nah, ini lafaz dari Imam Abu Daud. Adapun lafaz dari Imam Tirmidzi itu ringkas ya. Ini adalah akhir dari hadis ya yang dibawakan. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih, riwayat dari Abu Dzar ya. Berarti memang marfu. Adapun yang tadi riwayat Abu Hurairah adalah mursal. Nah, ini asalnya seperti ini. Jadi selama 5 atau 6 hari tidak mendapati air, otomatis tidak bisa sholat ya. Sehingga menemui Rasulullah SAW ya, ditanya malah diam saja. Maka Rasulullah agak marah seperti itu ya. Ibumu kehilanganmu, akhirnya ayo ambilkan 1 wadah air, kemudian dia mandi, baru diterangkan sebenarnya kamu cukup pakai apa? Pakai tanah saja untuk bertayamum ya. Adapun seorang rawi yang disebutkan di dalam hadis ini tadi ya, Amr bin Bujdan, maka dinyatakan seorang yang thiqah, terpercaya oleh Imam Ibnu Hibban ya. Sebagaimana beliau nyatakan di dalam kitab As-Thiqat. As-Thiqat adalah kumpulan orang-orang yang terpercaya, Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Al-Ijli ya di dalam kitab Tarikh As-Thiqat ya, tarikh orang-orang yang terpercaya, juga mensahihkan rawi ini. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Abi Hatim, dua-duanya ini itu membawakan
biografi. Ya, biografi rawi yang bernama Amr bin Bujdan. Imam Al-Bukhari membawakannya di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Imam Ibn Abi Hatim membawakan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tarikhnya Imam Al-Bukhari, ini adalah di antara kitab-kitab yang awal yang ditulis dalam permasalahan Al-Jarh wa Ta'dil, menghukumi tentang keadaan rawi-rawi, apakah rawi ini terpercaya atau tidak terpercaya. Itu ditulis di awal-awal oleh Imam Al-Bukhari. Maka gurunya Imam Al-Bukhari, ya, Ali bin Madini, ketika melihat kitab Al-Imam Al-Bukhari At-Tarikh Al-Kabir yang berisi biografi para rawi, beliau mengatakan kepada orang-orang sesama ahli hadis, Ali bin Madini mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kitab sihir? Maukah aku tunjukkan kepada kalian kitab sihir? Maka ditunjukkanlah kitab At-Tarikh Al-Kabir. Maksudnya isinya itu benar-benar bisa menyihir orang yang melihatnya, ya, yang membacanya, ya, tersihir karena keindahannya. Ini tersihir dalam, ya, bukan konotasi negatif. Maksudnya benar-benar orang yang melihatnya akan takjub. Maka Imam Ali bin Madini mengatakan, maukah aku tunjukkan kitab sihir? Maka ditunjukkanlah kitab At-Tarikh Al-Kabir, ya. Tarikhnya Imam Al-Bukhari. Tetapi baik Imam Al-Bukhari ataupun Imam Ibn Abi Hatim ketika menyebutkan biografi Amr bin Bujdan, keduanya tidak mengomentari, ya, keadaan rawinya, apakah beliau terpercaya ataukah apakah beliau dhaif. Itu tidak dikomentari, hanya dibawakan biografinya. Ya, hanya dibawakan biografinya saja. Tetapi kebanyakan ahli hadis mengomentari bahwasanya seorang rawi ini yang bernama Amr bin Bujdan adalah majhulul hal. Apa itu majhulul hal? Majhul hukum asalnya apa? Hukum asalnya tidak diketahui keadaannya. Tapi majhul ada 3 jenis, ya. Pertama, majhulul ain, ya. Yang kedua, majhulul hal. Yang ketiga, mubham. Tiga-tiganya majhul, tidak diketahui. Kalau majhulul ain itu seorang rawi, tokoh rawi tersebut yang meriwayatkan dari dia hanya 1 orang, kemudian tidak diketahui kesikohannya. Ini majhulul ain. Adapun majhulul hal, seorang rawi yang disebutkan tadi, yang dikatakan majhul ini, yang meriwayatkan dari dia itu 2 orang rawi atau lebih. Biasanya 2 rawi. Tetapi 2 rawi tersebut, ya, tidak menyebutkan atau tidak disebutkan keadaan dari orang tersebut, sikoh atau enggak. Maka ini disebut sebagai majhulul hal. Ada 2 orang yang meriwayatkan dari dia tidak diketahui kesikohannya. Adapun kalau mubham, seorang rawi tidak disebut namanya, seorang laki-laki. Misalkan ada rawi mengatakan, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang thiqoh. Memang disebut sebagai seorang yang thiqoh, tapi siapa orang yang thiqohnya, nggak disebut namanya. Nah, ini mubham. Kalau seorang rawi selain sahabat tidak disebut namanya, maka ini menjadikan hadis tersebut dhaif. Beda dengan sahabat. Contohnya misalkan seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW selama 4 tahun. Nah, misalkan seperti itu, hanya disebut seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang bersahabat dengan Rasulullah SAW selama 4 tahun mengatakan ini. Maka ini tidak mudorot. Riwayatnya tidak mengapa kalau mubhamnya dari kalangan sahabat. Tapi kalau dari selainnya, seorang yang jujur meriwayatkan kepada aku, siapa orang yang jujur? Namanya siapa? Itu harus ada kejelasan. Nah, ini 3-tiganya disebut sebagai majhul. Majhulul ain 1 orang, majhulul hal 2 orang. Mubham tidak disebut namanya. Ya. Makanya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, Amr ibnu Bujdan ma'rufun, apakah Amr bin Bujdan seorang yang ma'ruf, dikenal? Qala, maka Imam Ahmad mengatakan la, ya, tidak ma'ruf.
Kemudian Imam Ibnul Qattan mengatakan la yu'raf, tidak dikenal dia. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan majhulul hal, dia adalah orang yang majhulul hal. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Takrib mengatakan la yu'rafu haluhu, keadaannya tidak diketahui, ya. Kemudian ya, kesimpulannya dengan berbagai macam syawahid atau hadis pendukung, maka kesimpulannya riwayat tersebut ya adalah riwayat yang sahih atau minimal, kata Syekh Abdul Fauzan, minimal tidak turun dari derajat hasan. Seminimal-minimalnya riwayat ini adalah riwayat yang hasan. Sebagian mensahihkan. Ini tentu setelah mengumpulkan pendukung atau riwayat-riwayat yang lainnya. Panjang, kemudian kesimpulannya tidak turun dari derajat hasan. Kalaupun tidak sahih, minimal hasan. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah ta'ala akan kita sebutkan nanti pembahasan tentang fiqhul hadisnya pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.